Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Marsha Febrianti di channel Marsha. Pada kesempatan kali ini teman-teman kita akan membahas mengenai remote access yang masih berkaitan dengan Cisco CCNA part 1 ya teman-teman. Nah di sini teman-teman kita akan membahas mengenai Telnet SS1 dulu. Kita pergi ke Cisco. Oke teman-teman, di sini di Cisco saya sudah menyiapkan sebuah topologi dari bekas topologi bab yang kemarin, namun di sini saya agak mengubahnya sedikit ya teman-teman. Teman-teman kalau belum bikin topologi bisa lihat pada video sebelumnya terlebih dahulu. Nah, oke teman-teman, di sini untuk meremote sebuah router pada real device itu kan tidak bisa di tampilan CLI ya teman-teman. Tampilan CLI hanya tersedia di perangkat virtualnya saja seperti di Cisco ini. Namun pada real device-nya itu kita harus meremote router dengan PC ya teman-teman. Nah, misalkan di sini saya akan menambahkan satu buah PC nih. Sebelah sini. Nah, kemudian teman-teman kita bisa meremote-nya nih. Nah, kita meremote itu dengan kabel konsol yang berwarna biru ini. Nah, di sini pada router kita bisa pilih konsol, kemudian pada PC kita bisa pilih RS232. Nah, jadi seperti inilah gambaran kalau kita mengimplementasikan meremote router pada real device-nya ya teman-teman. Nah, namun teman-teman di sini terdapat sebuah masalah nih, karena kabel konsol itu sangatlah pendek ya teman-teman. Jadi misal nih terdapat sebuah router di wilayah A, namun kita sedang di wilayah B. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa meremote router tersebut? Jadi kita tidak perlu pergi jauh-jauh untuk ke wilayah A. Nah, di sini teman-teman kita bisa meremote router itu dengan Telnet SSH yang akan kita bahas ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini langsung saja kita ke materi yang kedua, yaitu konfigurasi Telnet pada router. Nah, di sini teman-teman bisa masuk ke CLI yang ada di router ya teman-teman. Kemudian di sini teman-teman bisa masuk ke mode global terlebih dahulu. Kalau sudah teman-teman bisa ketikkan line FTY0 seperti ini, kemudian tanda tanya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, di sini tuh apa sih? Jadi di sini teman-teman artinya berapa banyak orang yang akan kita perbolehkan ya teman-teman. Misal di sini kita ketikkan 02 seperti ini. Nah, ini nantinya teman-teman artinya kita akan membolehkan 3 orang yang pada waktu bersamaan untuk meremote Telnet ataupun SSH pada router ini ya teman-teman. Nah, kenapa 3 padahal kita tuliskannya 2? Itu 3 karena kita menghitungnya dari 0 teman-teman, yaitu 0, 1, dan 2. Jadinya 3 ya teman-teman. Nah, kalau sudah di sini kita bisa ketikkan password. Misal di sini saya mengetikkan passwordnya 123 seperti ini. Kemudian kita ketikkan login. Nah, di sini teman-teman perintah login itu untuk menandakan bahwa nantinya ketika kita ingin Telnet ataupun SSH ke router ini, nantinya ia akan menyuruh kita untuk mengisi password tersebut ya teman-teman, yaitu passwordnya 123 ini. Nah, kemudian di sini kita bisa ketik. Nah, oke teman-teman, kalau sudah teman-teman bisa ketikkan transport input spasi tanda tanya seperti ini, dan nanti akan keluar seperti ini. Nah, di sini tuh terdapat non yang artinya no protokolnya. Kemudian di sini terdapat SSH dan Telnet. Kemudian di sini juga terdapat AL ya teman-teman, AL protokol. Nah, AL protokol ini digunakan untuk SSH dan Telnet nantinya. Nah, di sini kita akan mencoba untuk Telnet terlebih dahulu ya teman-teman. Oke teman-teman, kalau sudah di sini teman-teman bisa exit terlebih dahulu. Oh, jangan disingkat teman-teman, salah. Nah, kalau sudah di sini teman-teman bisa setting enable secret-nya ya teman-teman, supaya nanti PC yang akan meremote router itu bisa connect ke mode privilege dan global ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa ketikkan enable secret seperti ini. Kemudian di sini kita bisa ketikkan passwordnya. Nah, di sini terserah teman-teman mau isi apa. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, kita bisa uji coba nih teman-teman di PC-nya. Nah, misal di sini saya akan uji coba di PC 8 ya teman-teman. Kemudian di sini kita masuk ke menu bagian Telnet atau SSH client. Kemudian connection type-nya kita pilih Telnet.
Kemudian kita kasih IP address ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bebas memilih mau IP mana saja yang ada di VLAN ya teman-teman di sini. Nah, di sini saya akan memilih untuk memasukkan IP mungkin untuk VLAN 10 ya teman-teman. Jadi di sini saya akan memasukkan IP 10.10.10.1. Kalau sudah di sini kita bisa connect ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa masukkan password terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian di sini kita juga bisa mengakses mode privilege dan globalnya. Namun di sini kita masukkan password yang tadi kita setting di enable secret-nya terlebih dahulu, yaitu 123 ya teman-teman. Nah, kemudian kita juga sudah bisa nih masuk ke menu globalnya. Oke, kita sudah berhasil remote access dengan telnet ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi kita yang berikutnya, yaitu telnet dengan username. Oke teman-teman, tadi telnet yang kita lakukan itu masih kurang aman ya teman-teman. Oleh karena itu di sini kita akan mengkonfigurasi telnet dengan memasukkan username-nya juga, tidak dengan password doang ya teman-teman. Nah, di sini pada router kita bisa ketikkan username. Kemudian misalkan di sini saya mau username-nya itu caca1 ya teman-teman. Kemudian ketikkan juga untuk password-nya password sama caca, saya menggunakan caca1 ya teman-teman seperti ini. Kalau sudah di sini kita bisa enter. Kemudian kita bisa ketikkan line FTY02 seperti ini teman-teman. Kemudian kita bisa ketikkan login lokal. Nah, teman-teman di sini gunanya kita mengetik login lokal di sini adalah untuk nantinya ketika kita akan remote router menggunakan telnet di PC, nanti ia akan meminta untuk memasukkan username terlebih dahulu dan passwordnya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini kalau sudah di sini teman-teman bisa enter. Nah, oke teman-teman, kalau sudah di sini kita juga bisa memasukkan transport input telnet seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah di sini kita bisa menguji cobanya di PC yang lain. Nah, kita masuk ke telnet SSH client, kemudian di sini kita pilih telnet, kita masukkan. Nah, di sini saya akan memasukkan IP yang VLAN 20 ya teman-teman, yaitu 20.20.20.1 seperti ini. Kalau sudah di sini kita bisa connect. Nah, oke teman-teman, di sini langsung dimintai username. Di sini saya tuliskan saja username tadi yang sudah saya setting. Kemudian passwordnya juga sama seperti username. Nah, oke, kita sudah bisa masuk nih. Kemudian di sini kita bisa masuk ke mode privilege, dimintai password terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, password yang dimintai pada saat kita ingin masuk ke mode privilege dan global itu, password yang kita ketikkan di enable secret-nya ya teman-teman, yaitu tadi 123. Di sini kita enter, kita bisa pergi ke konfig. Nah, oke. Di sini sudah bisa ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi kita yang berikutnya, yaitu konfigurasi SSH pada router. Nah, oke teman-teman, di sini pada router kita bisa mengkonfigurasi hostname terlebih dahulu sebelum kita mengkonfigurasi SSH pada routernya. Karena untuk lebih secure ya teman-teman, di sini kita ganti menggunakan perintah hostname. Misal saya di sini maunya Caca Marsa ya teman-teman. Saya ganti menjadi seperti itu. Nah, kemudian teman-teman juga bisa mengkonfigurasi IP domainnya ya teman-teman. Oke, di sini langsung saja kita ketikkan IP domain strip name. Misal di sini saya mau namanya dengan Caca Marsa juga .com seperti ini ya teman-teman. Kita bisa enter. Nah, oke teman-teman, di sini sebelum kita konfigurasi line VTY-nya, kita perlu menambahkan key terlebih dahulu untuk SSH-nya lebih secure ya teman-teman. Di sini menggunakan perintah crypto key generate RSA seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah di sini kita bisa enter. Nah, di sini tuh kita akan disuruh memasukkan how many byte in the module. Nah, secara default kita itu disarankan memasukkan 1024 seperti ini ya teman-teman. Nah, oke, kalau sudah seperti ini kita bisa langsung jalankan perintah line FTY 02. Nah, oke teman-teman, setelah memasukkan perintah line FTY 02 kita juga bisa memasukkan perintah
transport input SSH ya teman-teman. Di sini kita ganti SSH seperti ini. Kalau sudah di sini kita bisa enter. Nah, kalau sudah di sini kita bisa uji coba di PC yang lain. Saya menggunakan PC 10 ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke telnet SSH client. Di sini connection tab-nya pilih SSH. Kemudian di sini pilih 3. Nah, di sini saya menggunakan IP 30.30.30.1. Kemudian username-nya kita gunakan yang sudah kita buat tadi ya teman-teman, yaitu caca1. Kita bisa connect. Oke teman-teman, kemudian di sini kita bisa memasukkan passwordnya juga yang sudah kita buat tadi di SSH. Sama ya teman-teman, passwordnya yaitu caca1. Nah, oke teman-teman, di sini kita sudah berhasil konfigurasi SSH pada router. Di sini kita juga bisa uji coba masuk ke mode privilege dan mode global ya teman-teman. Di sini sama passwordnya itu 123. Kemudian kita masuk ke confi, ya sudah bisa ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita mengkonfigurasinya di switch 2 ya teman-teman. Kemudian teman-teman di sini bisa masuk ke mode global terlebih dahulu. Kalau sudah di sini teman-teman bisa pergi ke VLAN manapun ya teman-teman untuk kita ubah IP address-nya. Karena sebelum kita melakukan SSH pada switch, kita harus mengubah IP address-nya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan VLAN 10 ya teman-teman. INT VLAN 10, interface VLAN 10. Kemudian kalau sudah di sini kita bisa ketikkan IP add ya teman-teman untuk menambahkan IP pada VLAN 10-nya. Di sini saya menambahkan IP-nya yaitu 10.10.10.99. Kemudian subnet mask-nya juga kita beri yaitu 255.255.255.0 seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah di sini kita bisa enter. Nah, oke teman-teman, di sini kita juga bisa menambahkan gateway-nya juga. Di sini kita masuk IP default strip gateway yaitu 10.10.10.1 seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah di sini kita bisa enter. Nah, oke teman-teman, di sini saya kelupaan masuk ke mode global. Saya lupa tadi exit ya teman-teman. Kalau sudah di sini kita bisa ketikkan do show IP EMT brief seperti ini. Kita enter. Nah, di sini kita bisa spasi saja teman-teman. Kemudian di sini muncul nih VLAN 10. Nah, di sini juga sudah muncul IP-nya ya teman-teman, yang tadi kita sudah setting 10.10.199 ya teman-teman. Oke teman-teman, kalau sudah seperti ini kita baru bisa mengkonfigurasi SSH ya teman-teman. Namun sebelum kita mengkonfigurasi SSH pada switch ini, kita perlu mengubah hostname dan domain name-nya terlebih dahulu seperti pada langkah-langkah sebelumnya teman-teman. Di sini teman-teman bisa perhatikan saja. Nah, oke teman-teman, kalau sudah seperti ini kita bisa ketikkan crypto generate RSA seperti ini teman-teman. Kalau sudah di sini kita enter, kemudian kita masukkan lagi angka 10 2 angka seperti ini. Kita enter. Nah, teman-teman, kalau sudah seperti ini kita akan mengkonfigurasi username dan passwordnya. Di sini saya akan menggunakan username caca2 dan passwordnya juga ya teman-teman. Seperti ini, kemudian kita enter. Kalau sudah di sini kita bisa ketikkan line FTY02 ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa ketikkan transport input SSH seperti ini teman-teman. Kalau sudah kita bisa enter, kemudian kita ketikkan login lokal. Kemudian di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Kita bisa mengasihkan enable secret-nya teman-teman. Enable secret. Di sini saya masih sama menggunakan 1 2 3. Kemudian di sini kita bisa enter. Nah, oke teman-teman, di sini kalau sudah kita bisa uji coba di PC 8 ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke menu telnet SSH client. Nah, di sini connection tab-nya SSH, kemudian hostname-nya yaitu 10.10.10.99 IP yang sudah kita konfigurasi tadi. Kemudian di sini username-nya yaitu caca2 ya teman-teman. Kemudian kita masukkan password-nya yaitu caca2. Nah, oke teman-teman, di sini ada sedikit error. Kemudian di sini saya sudah bisa masuk ke routernya ya teman-teman. Nah, kalau sudah di sini kita akan coba masuk ke mode privilege dengan enable dan kita disuruh masukkan password yang enable secretnya ya teman-teman. 1 2 3. Kemudian kita bisa ke confi. Apakah dia bisa? Oke, sudah bisa ya teman-teman. Sampai segitu dulu pembahasan kita pada remote access. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.